Selamat berjumpa di dalam mata kuliah Bermain dan Permainan. Kita akan membahas tentang aktivitas bermain untuk anak usia dini. Kembali kita akan melihat beberapa fungsi bermain bagi anak usia dini. Yang pertama adalah mainan atau permainan untuk melatih otot besar dan kecil. Kita melihat ada banyak kegiatan-kegiatan bermain yang fungsinya adalah melatih otot besar dan otot kecil di dalam diri mereka. Contoh-contoh permainan yang bisa melatih otot besar dan otot kecil mereka adalah permainan outdoor yang biasanya digunakan seperti ayunan, permainan panjat-panjatan, ya, itu yang biasa ataupun terowongan yang bisa digunakan untuk melatih otot besar. Sedangkan untuk otot kecil seperti kolase, menempel, jumputan itu untuk melatih otot kecil mereka. Yang kedua adalah mainan untuk mengembangkan fantasi. Nah, di sini permainan-permainan yang melibatkan sistem imajinasi di dalam diri seorang anak. Contohnya bermain peran, itu bisa untuk mengembangkan pola imajinasi anak. Ataupun mungkin bermain menggambar. Ya, dengan menggambar anak akan membayangkan, menyimbolkan di dalam sebuah gambaran dan mereka akan membayangkan terlebih dahulu. Mainan yang ketiga adalah mainan untuk melatih keterampilan. Nah, di sini keterampilan apapun yang bisa kita kembangkan di dalam diri mereka. Ya. Setiap keterampilan itu bisa kita kembangkan di dalam pola bermain. Contohnya adalah ketika bermain peran, mereka melatih keterampilan mereka di dalam berbahasa atau menghafalkan. Ya, berbagai macam keterampilan bisa kita kembangkan. Mainan untuk melatih daya pikir. Nah, di sini permainan-permainan yang bersifat konstruktif terutama itu melatih kognitif atau melatih daya pikir atau berpikir logis di dalam diri mereka. Contohnya bermain Lego, mencetak pasir, ya, itu adalah permainan-permainan yang melatih daya pikir. Mainan untuk mengembangkan sosial emosional anak. Nah, di sini permainan-permainan itu bisa juga untuk mengembangkan sosial emosional di dalam diri anak. Nah, sosial emosional di sini kalau kita lihat indikatornya ada banyak di dalam Permendikbud. Tetapi paling tidak mereka akan berlatih untuk bersabar, berlatih untuk menghargai, berlatih untuk melihat dan peka terhadap kondisi orang lain. Mainan untuk mengembangkan kreativitas. Nah, di sini permainan-permainan yang ada atau kegiatan bermain yang ada, kita usahakan untuk melatih daya kreativitas di dalam diri anak. Melatih daya kreativitas di sini kita berikan kesempatan bagi mereka yang seluas-luasnya untuk mengembangkan pola imajinasi dan berpikir kritis serta kreatif di dalam diri mereka. Mainan untuk rasa keindahan. Nah, di sini ketika kita mengajak mereka untuk bermain membentuk sesuatu, itu akan melatih mereka untuk memiliki daya estetika di dalam diri mereka. Contohnya membentuk simbol buah dari atau membentuk buah dari plastisin. Mereka akan belajar bahwa apakah bentuk yang mereka buat sudah sesuai secara estetika dengan bentuk aslinya atau tidak. Lalu yang berikutnya ada syarat alat permainan yang baik yang bisa kita gunakan di dalam pendidikan bagi anak usia dini. Yang pertama adalah permainan-permainan yang menunjukkan fungsi pedagogis yang sesuai dengan usia dan taraf perkembangan anak. Ketika kita merancang sebuah permainan, sekali lagi jangan sampai dilupakan bahwa harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak dan harus ada fungsi pedagogisnya, bahwa harus ada yang bisa mereka maknai di dalam sebuah proses kegiatan, apa yang bisa mereka pelajari dari sebuah permainan. Ukuran dan bentuknya sesuai dengan usia anak. Mereka cenderung mencari mainan yang ukurannya besar dan mendekati ukuran yang sebenarnya. Nah, di sini
ukuran dan bentuk mainan harus disesuaikan dengan usia anak. Nah, di sini kita harus melihat bahwa anak-anak akan cenderung untuk mencari mainan-mainan yang ukurannya besar karena mereka akan lebih menyenanginya atau lebih menyukainya, dan bagi mereka akan jauh lebih menarik. Dan mereka akan melihat alat-alat permainan yang ukurannya mendekati ukuran yang sebenarnya. Misalnya anak perempuan yang bermain masak-masakan, mereka akan senang ketika ada alat-alat masak yang mereka miliki, walaupun itu hanya mainan tetapi itu menyerupai dengan bentuk aslinya. Nah, aman dan tidak berbahaya bagi anak. Pilihlah permainan-permainan yang tidak berbahaya bagi anak, yang tidak menimbulkan kondisi-kondisi yang bisa membuat anak celaka. Jadi ketika kita merancang permainan, kita harus memikirkan kondisi keamanan yang ada di dalam proses bermain. Menarik baik warna maupun bentuknya. Nah, di sini kalau tadi kita sudah lihat, biasanya bentuk yang menarik bagi mereka adalah yang berukuran besar ataupun yang hampir menyerupai benda aslinya. Nah, untuk warna, biasanya anak-anak lebih menyukai warna-warna yang cerah seperti merah, kuning, hijau, biru muda. Nah, di sini pilihlah warna-warna yang bisa eye catching bagi mereka. Istilahnya eye catching itu adalah warna-warna yang langsung menarik pandangan mereka, seperti merah, orange, hijau, spotlight gitu ya. Itu akan langsung menarik pandangan mereka. Nah, awet dan tidak mudah rusak ya. Perhatikan keawetan alat permainan yang kita gunakan ya. Jangan sampai alat permainan itu hanya digunakan sekali dua kali langsung rusak. Maka kita harus melihat keawetannya. Gunakan alat-alat permainan yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan lihatlah faktor pemeliharaannya ya. Pilihlah alat-alat permainan yang mudah dibersihkan, lalu yang penyimpanannya mudah, tidak memakan space tempat yang begitu banyak ataupun besar. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, murah dan mudah diperoleh ya. Murah ini saya rasa merupakan prinsip ekonomi di mana-mana ya. Kita akan mencari alat permainan yang murah-murah ya. Sebenarnya untuk memberikan mainan atau kegiatan bermain tidak harus dengan sesuatu yang mahal ya. Kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas yang ada, tetapi jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini carilah sesuatu yang sederhana. Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, kita harus melihat ada berapa jumlah anak di dalam satu kelas. Jangan sampai jumlah alat permainan tidak sesuai dengan jumlah mereka, sehingga mereka nantinya akan berebut dan membuat situasi kelas menjadi tidak nyaman. Kualitas harus diperhatikan ya. Walaupun kita menggunakan bahan-bahan bekas, tapi tetap perhatikanlah kualitas dari alat permainan yang kita gunakan. Kalau botol aqua itu sudah robek, ya jangan digunakan gitu ya. Kita boleh menggunakan bahan-bahan bekas, tetapi tetap perhatikanlah kualitasnya. Membantu mendorong anak untuk melakukan eksperimen. Dari setiap kegiatan bermain yang kita rancang, sebaiknya memang membuat anak itu mampu bereksperimen, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas mereka, sehingga mereka akan terlibat aktif. Ketika mereka tidak dikembangkan rasa ingin tahu, imajinasi mereka, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk bereksperimen, otomatis mereka akan pasif. Tugas guru di dalam pengadaan alat bermain yang pertama adalah pilihlah permainan atau alat mainan yang cukup digunakan dalam satu hari sesuai dengan tema ya.
Jangan memberikan alat permainan yang berlebihan dalam satu hari kegiatan, karena itu akan mengacaukan kondisi pembelajaran. Ya, namanya anak-anak, ketika mereka lihat ada berbagai macam alat permainan, mereka akan tergoda untuk bermain walaupun mungkin belum saatnya. Jadi kita harus melihat alat-alat permainan itu harus kita sesuaikan dengan tema, dan jangan memberikan alat permainan yang terlalu banyak dalam satu hari. Tata mainan pada tempat yang dapat dijangkau oleh anak, ya. Jangan menata mainan yang sulit dijangkau oleh anak-anak, maka dia tidak akan tertarik untuk menggunakannya. Simpan alat permainan pada tempat yang aman. Ya, kalau bisa sediakanlah rak untuk menatanya, atau bahkan mungkin almari, sehingga mainan itu akan tertata rapi. Ketika mereka ingin menggunakan, mereka tahu tempat mainannya ada di mana, mereka akan mengambil, dan biasakan mereka untuk mengembalikan dan menata kembali alat permainan yang ada. Rawat semua permainan. Nah, rawatlah semua alat permainan yang ada. Jika itu berbahan dasar kayu, maka bisa kita pelitur secara berkala sehingga terawat. Jika itu benda-benda plastik dan lain sebagainya yang bisa dicuci atau dibersihkan, rawatlah itu dan bersihkanlah. Bahkan bisa sesekali kita mengajak anak-anak untuk merawat dan mencuci alat permainannya. Biarkanlah anak-anak melakukan permainan selama kegiatan bermain bebas. Ya. Di sekolah, di dalam proses pembelajaran, pasti ada jam-jam bebas atau jam bermain bebas di luar jam istirahat tentunya. Maka di sini, ketika mereka bermain bebas, sebagai guru hendaknya kita tidak terlalu mendikte permainan apa yang bisa mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan di saat jam bebas. Namanya jam bebas, maka berikanlah kebebasan bagi mereka seluas-luasnya untuk melakukan permainan yang mereka sukai. Yang keenam adalah usahakan ada tempat yang nyaman untuk bermain. Usahakanlah mereka memiliki tempat bermain yang nyaman, yang sesuai dengan kondisi pembelajaran di kelas mereka. Nah, salah satu contoh yaitu bermain terpimpin, ya. Di sini anak terikat pada satu peraturan ataupun kegiatan tertentu, dan di sini guru menciptakan alat permainannya sendiri. Contohnya adalah permainan dalam lingkaran ataupun kelompok, permainan angka ataupun huruf, permainan dengan berbagai macam alat yang bisa kita gunakan, permainan tanpa alat, bermain dengan bernyanyi, dan permainan berbentuk lomba. Nah, ini adalah permainan-permainan yang memang membutuhkan satu pemimpin yang akan mengarahkan mereka, memberikan instruksi di dalam pola bermain. Penggunaan bahan sisa dan bahan alam dalam APE. Nah, di sini proses pembelajaran pada anak usia dini tidak dapat terlepas dari proses bermain. Nah, itu sudah kita sepakati sejak awal. Maka prinsip bermain sambil belajar tidak dapat kita hilangkan. Maka kita harus ketahui di dalam satu hari pembelajaran, kembangkan berbagai macam aktivitas bermain yang bisa mengembangkan setiap aspek perkembangan anak. Guru harus berupaya menciptakan alat permainan yang dapat memuat nilai edukatif dan pedagogis di dalam diri anak-anak. Maka buatlah alat-alat permainan yang memuat nilai edukatif. Guru dapat memanfaatkan bahan sisa dan bahan alam untuk digunakan sebagai alat permainan edukatif bagi anak usia dini, sehingga tidak lagi ada alasan tidak ada dana dan proses pembelajaran dapat terus berjalan. Ya, ada banyak sekali bahan alam dan bahan sisa yang bisa kita gunakan. Bahan alam seperti daun, ya, daun yang dikeringkan, biji-bijian, nah itu bisa kita gunakan. Bahan-bahan sisa yang dapat digunakan adalah kertas bekas, kardus, karton, kain perca, plastik, ataupun kaleng. Nah, hati-hati jika kita menggunakan kaleng, karena kadang-kala ada sisi tajamnya, maka harus kita perhalus dulu sehingga tidak melukai anak. Styrofoam, busa, tali, tutup botol, dan karet. Bahan alam yang bisa kita gunakan adalah kayu, ranting. Jika menggunakan ranting, sisi tajamnya pula harus kita tumpulkan. Biji-bijian, ya, daun kering, pelepah, dan bambu. Nah,
Di sini ada kriteria keamanan yang harus kita pertimbangkan. Jangan menggunakan kayu yang berserat yang bisa melukai anak. Yang kedua, jangan menggunakan benda-benda yang berpenampang tajam. Jika ada yang berpenampang tajam, tumpulkan terlebih dahulu. Jika ada yang berpenampang kasar, maka harus dihaluskan terlebih dahulu. Harus bebas racun atau non-toksik, ya. Usahakanlah memilih bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi anak. Misalnya, ketika kita menggunakan cat, maka pilihlah cat yang tidak beracun atau tidak berbahaya bagi anak. Dan sebelum menggunakan bahan-bahan tertentu, ajarkan bagi anak bahwa jangan sampai mereka memasukkan benda-benda itu atau bahan-bahan itu ke dalam mulut mereka. Maka sebelum mereka mencuci tangan mereka sehabis bermain, tidak boleh memegang mulut atau daerah muka mereka. Bulu bambu ya yang bisa menyebabkan gatal, ya. Biasanya pada bambu itu ada bagian-bagian yang jika dibuang bisa menyebabkan gatal. Nah, ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jagalah kebersihan, walaupun itu benda-benda bahan alam gitu ya, harus kita bersihkan terlebih dahulu. Bambu berarti bambunya harus dibersihkan terlebih dahulu, kayunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Paku yang menonjol, nah jangan sampai ada paku yang menonjol yang bisa melukai diri anak, apalagi paku berkarat. Membuat dengan ukuran yang presisi, ya. Jadi sesuaikan jika kita membuat misalnya black box ya untuk bermain detektif bagi anak, membuat balok kayu dan lain sebagainya, maka pilihlah bahan-bahan yang aman bagi anak-anak kita. Maka di sini kita akan melihat bahwa di dalam setiap aktivitas bermain ada banyak media, ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk merancang sebuah kegiatan bermain. Nah, nanti di dalam materi yang berikutnya kita akan lebih membahas tentang alat permainan edukatif secara lebih spesifik. Oke, ini saya akhiri terlebih dahulu untuk materi aktivitas bermain. Semoga materi ini bisa membantu kita untuk belajar di dalam mengembangkan pola aktivitas bermain yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Sekian dan terima kasih.